Allahu minkum amantu billah Allahu waridul karim syirrullahul fatih al-fatih. Ya, para tolin amin. Semoga amal ibadah kita yang senantiasa dilimpahkan rahmat dari dunia al-fatih dan hajat dari pada jamaah khusus. Semoga dijabah dari Allah Subhanahu dan dimudahkan dalam segala urusan. Al-Fatihah. Dan selalu diberi taufik dan hidayah. Al-Fatihah. Walabdalin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu mudilla wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Amma ba'd. Pada Bapak Pembina, Bapak Penasehat, khusus kepada saya Baik, pada para badal, Bapak pengurus yayasan, pengurus perguruan, sikatnya hadirin dan hadirat jemaah perguruan Thariqat Naksabandi rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam yang mulia yang penuh barokah ini kita selalu mengisi dengan satu amaliyah yang dicintai oleh Allah, yang sangat wala anta fid dunya wala fis sama. Tiada satu amalan yang paling Allah cintai wala anja fid dunya wala fis sama, dan tidak akan diberikan kesusahan di dunia maupun di akhirat dengan zikir. Modalnya zikir ini tidak membutuhkan energi, tidak membutuhkan apa kalau istilah sekarang itu mahar lah gitu ya. Kalau orang terima ilmu itu ada mahar. Tanpa semuanya, hanya dengan zikir, modal zikir. Dan memperbanyak zikir justru akan lebih mempermudah persoalan. Maka sebagaimana Allah ingatkan, abdi ajalan makanan, jadikanlah aku tempat niscaya akan aku penuhi. Jadi zikir ini adalah satu amalan Nabi ya. Karena Rasulullah SAW yazkurullah ala kulli. Sungguhnya Rasulullah selalu zikir dalam setiap keadaan, setiap kesempatan. Nah, zikir kita ini lebih-lebih zikir yang sangat istimewa, zikir yang tidak tersentuh oleh orang umum ya. Zikir yang sangat tersirat rahasia dengan kalamul asma, bukan dengan kalam lisan, dengan kalamul asma. Itu yang sangat luar biasa. Kalamnya Allah dari Allah sebenarnya. Dan itulah yang Allah letakkan, jangan Allah yang disuruh ya kita untuk memakainya. Sebelum kita doa, sholat, zikir semua tidak boleh ketinggalan. Dan ketika zat asma Allah ini yang kita tidak lakukan berarti tidak sambung. Artinya kita sama artinya tidak sambung kepada Allah. Nah, jalan kita sambung koneksi kita kepada Allah dengan menghadirkan zat itu. Jadi inilah yang kita awali dalam setiap kita memulainya. Jadi sangat-sangat aman, sangat luar biasa. Lebih-lebih di akhir hayat kita ini mau mengandalkan apa? Mengandalkan mana saat ini. Amaliyah yang bersifat kauliah fi'liyah itu sudah terhapuskan. Dalam arti kira tidak ada yang kita ingat. Tidak bisa, ibarat kita mau tidur ya. Apa yang kita bisa ingat? Tidak bisa.
Di saat itu berlakunya antara hamba dan Allah. Nah, apa yang tidak boleh diputuskan di saat tidak boleh tidak ada. Nah, makanya dalam keadaan apapun zikir itu selalu ada. Mau kita tidur, mau dalam keadaan sadar, sadar selalu ada. Itulah pentingnya zikir sir, zikir yang Allah letakkan di dalam hati hamba. Dan itulah yang orang terdahulu lakukan, para aulia anbiya Allah. Nah, sementara kita ingin hilangkan, malah orang membencinya, orang menjauhinya. Ya sangat rugilah, sangat rugilah, mereka tidak akan memperoleh satu kebahagiaan di dalam, tidak akan memperoleh sebuah ketentraman di dalam. Ketahuilah bahwa dengan zikir itu hati yang melakukan, hatilah yang tenang. Lisan yang melakukan, lisanlah yang mendapat upah. Nah, makanya kalau orang musik lisan ini upahnya ada kresek lah, ada dapat apalah, amplop lah, begitu kan, seperti itulah lisan gitu. Wah, banyak. Tapi kalau hati-hati yang menemui, hati yang merasakan, hati yang gembira, hati yang menjadi tenang, ketahuilah. Itulah makanya namanya zikir qalb, zikir ruh, zikir luar biasa. Nah, kalau itu dia dawamkan, dia luar biasa. Itulah yang membuat dia sangat dekat dengan Allah, sangat dekat dengan kekasihnya. Antara yang mengasihi dan dikasih. Kita tidak perlu minta-minta sebenarnya, tak surga. Hanya zikir aja modalnya. Makanya barang siapa memperbanyak zikirnya kepada Allah, sehingga dia lupa untuk meminta, maka aku lebih mendahului orang yang berzikir daripada itu. Makanya jadikanlah akulah tempat itulah. Jadi zikir ya. Jadi sesungguhnya yang lain-lain akan terikutkan dengan melalui kajian. Kamu bisa rasakan bagaimana rasa ketika pelunggu zikir dengan terasa gersang kan, terasa ada yang hilang kan. Itu sebenarnya gimana enggak, karena itu kebutuhan hati, kebutuhan rohani, kebutuhan kolbu kita. Ibarat pelunggu udah dahar sehari gimana, gelisah enggak, gelisah, enggak tenang. Begitulah sesungguhnya. Tetapi karena hati ini dia 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 belum total dia ya, karena ada jahir yang menghalangi. Nah, ketika jahir yang menghalangi, seolah-olah hati itu tenang ya, padahal tidak kan begitu. Nah, itu kalau kita jauh dari itu bahaya sekali, makanya membuat orang pergi kemana-mana mencari suasana tenang, apa semakin jauh ya, tidak ada. Karena Allah sudah ingatkan, ketahuilah bahwa dengan zikirlah. Nah, tidak harus kita pergi kemana. Tapi kalau kita ke tempat-tempat itu hanya syiar sebenarnya. Mensyiarkan zikir ini, maka dalam moto kita adalah menzikirkan dunia dan dalam dunia itu sesungguhnya tidak ada tujuan dunia. Nah, itulah makanya setiap di mana tempat kita berzikir, di situ ada berkahnya. Wah, luar biasa di situ. Pasti tempat itu menjadi berkah, menjadi sesuatu hal yang sangat luar biasa di situ ya. Saya akan memperoleh satu kemanfaatan. Misalnya di mana tubuh-tubuhan di situ udah bisa tumbuh, zikir aja di situ. Di mana tempat-tempat yang sangat rawan di situ, dia tenang dia. Saya rasakan saya waktu ke Merauke waktu itu, ya terlebur di Merauke. Sekali, dua kali kita udah berubah. Sekarang luar biasa. Begitu juga di Pontianak, di mana-mana sebenarnya. Di mana tempat-tempat yang sangat-sangat yang sangat ya banyak jin setannya lah di situ ya, kan begitu sebenarnya. Tetapi begitu dipikirkan bubar semuanya, pasti dia mengambil tempat lain di situ, karena itu yang paling ditakutkan soalnya, yang takan zikir. Maka orang-orang yang memahami bahwa ini dalam istilahnya dia itu mengusir setan gitu ya. Ini zikir mengusir setan. Nah, sampai mereka lah yang menyebutnya seperti itu. Tapi kita kan bukan dengan tujuan itu. Memang adalah demi untuk mohon rahmat ya, kemudian ada rasa syukur kita kepada Allah dengan memperbanyak zikir. Syakartani syakarta izana syaitani kabar. Apabila hambaku telah berzikir, maka sesungguhnya Allah, hambaku telah bersyukur kepadaku. Apabila dia lupa, maka dia telah ingkar. Itu saya sebenarnya. Ya, semoga
dalam perjalanan ke besok untuk pendaftaran semoga dilancarkan dan semoga Allah merahmati. Demikian kurang lebihnya, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian.